Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Kita berjumpa kembali dalam permenungan kita pada pagi hari ini, hari Minggu tanggal 26 Juli 2020, yang adalah Minggu biasa yang ke-17. Kita akan merenungkan dari Injil Matius, pasal 13 ayat 44 sampai 52. Mari kita buka permenungan kita ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa Yesus mengajar orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga itu, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan. Setelah penuh pukat itu ditarik orang ke pantai, lalu mereka duduk dan dipilihlah ikan-ikan itu, yang baik dikumpulkan ke dalam pasu, yang buruk dibuang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Yang jahat lalu dicampakkan ke dalam dapur api. Di sana akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, "Ya, kami mengerti." Maka bersabdalah Yesus kepada mereka, "Karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran hal kerajaan surga seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari pembendaharaannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Injil hari ini Yesus membandingkan kerajaan surga atau kerajaan Allah itu dengan dua hal, yaitu pertama, kerajaan Allah itu seumpama dengan harta terpendam yang ditemukan orang di ladang. Oleh karena sukacitanya, ia menjual segala harta miliknya dan membeli seluruh ladang itu. Kedua, kerajaan itu seumpama dengan mutiara yang indah. Guna memperoleh mutiara itu, si pedagang menjual seluruh miliknya dan membeli mutiara itu. Dalam kedua perumpamaan itu, kerajaan Allah dilihat sebagai sesuatu yang sangat berharga, sehingga orang harus mengorbankan miliknya yang paling berharga supaya bisa memiliki kerajaan Allah itu. Saudara-saudara yang terkasih, kerajaan Allah itu sesuatu yang sangat berharga untuk kita, sehingga segala upaya kita lakukan untuk memperolehnya. Oleh karena itu, kita mengikuti kedua orang dalam perumpamaan itu, mengorbankan segala miliknya untuk memperoleh yang berharga itu. Kita perlu mengorbankan banyak hal supaya kita bisa memiliki kehidupan kekal di surga. Sehingga pertanyaannya, apa yang perlu kita korbankan untuk memperoleh kerajaan surga itu? Kerajaan surga itu bisa kita peroleh kalau kita menjalankan panggilan kita dengan sungguh-sungguh, mengikuti Yesus Kristus, menjadi murid Kristus, dan tetap percaya dan setia pada kehendak Allah, menjalankan perintahnya. Yesus menekankan mengikuti Dia harus rela menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti Dia. Kita berpaut kepadanya berarti melepaskan segala ego dan kepentingan diri, dan juga melepaskan diri dari kelekatan pada kenikmatan dunia ini. Iman akan Yesus Kristus itulah ia mengantar kita kepada kerajaan surga. Yesus adalah jalan kita bisa sampai kepada Bapa. Apapun kita bisa korbankan untuk bisa terus bersatu dengan Tuhan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, pada zaman ini banyak hal yang menarik dari dunia ini, serta perkembangan teknologi membuat manusia percaya diri untuk mengandalkan kekuatan sendiri, sehingga untuk mengikuti Yesus dengan total dan sungguh-sungguh itu menjadi tidak mudah. Tetap kita melihat bahwa kekuatan dari Tuhan yang memampukan kita untuk melepaskan diri dari dunia ini,
sehingga iman kita bertumbuh di dalam Tuhan. Kita mampu melihat bahwa hanya Tuhan yang ada di atas segala-galanya untuk kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.